Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif Hasani. Saya sebagai pembicara mewakili kelompok 4 yang beranggotakan Abyu Amar Putra Nugraha, Muhammad Abdi Pramono, Muhammad Najril, Muhammad Hilmi Al-Fajar, Muhammad Niprizal, dan saya sendiri Muhammad Afif Hasani. Jadi saya akan sedikit menjelaskan tentang materi gelombang mekanik. Mari simak penjelasan saya. Nah, dari definisinya, gelombang mekanik merupakan jenis gelombang yang dalam proses perambatannya memerlukan medium atau zat perantara. Sehingga, jika tidak ada medium perambatan, maka gelombang mekanik tidak akan terjadi. Sebagai contohnya, gelombang bunyi. Jika tidak ada udara, maka bunyi tidak akan terdengar oleh telinga. Begitupun juga dengan gelombang permukaan air. Begitu. Selanjutnya, adapun karakteristik dari gelombang mekanik ini, arah rambatan. Berdasarkan arah rambatannya, itu terbagikan sesuai dengan jenis gelombangnya. Yang pertama, ada gelombang transversal, di mana arah rambatannya itu tegak lurus terhadap arah tetap. Dan pada gelombang longitudinal, arah rambatannya itu sejajar terhadap arah getar. Medium dapat berupa zat padat, cair, dan gas. Jenis gelombang ada dua, yaitu gelombang transversal dan longitudinal. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, gelombang transversal. Gelombang transversal yaitu jenis gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Contohnya bisa kita lihat pada gelombang pada tali. Lalu yang kedua, gelombang longitudinal, yang mana gelombang yang satu ini memiliki arah rambat sejajar dengan arah getarnya. Contohnya bisa kita jumpai pada mainan anak-anak, yaitu mainan selingki. Adapun besaran fisis pada gelombang mekanik, yang pertama ada amplitudo, kemudian cepat rambat gelombang, ada periode, panjang gelombang, simpangan, dan yang terakhir frekuensi. Kecepatan rambatan itu dibagi berdasarkan mediumnya. Pertama, pada zat padat, itu contohnya seperti aluminium, baja, kaca, dan lain-lain. Rumus menghitung cepatnya yaitu V akar E per Pru. Yang kedua, ada zat cair, contohnya berupa air, raksa, helium cair, dan lain-lain. Rumus yang digunakan V sama dengan akar B per Ru. Yang ketiga, ada zat gas, contohnya medium udara atau gas. Rumus untuk menghitung cepatnya yaitu V sama dengan akar omega RT per M. Dan adapun sifat-sifat dari gelombang mekanik yaitu 1. Ada pemantulan. Pemantulan gelombang adalah perubahan arah rambat gelombang ke arah medium asalnya, yaitu maksudnya dipantulkan saat mengenai dinding penghalang. Pemantulan gelombang dapat dilakukan dengan menempatkan balok kaca atau logam pada tangki riak sebagai penghalang gelombang yang mempunyai muka gelombang lurus. Yang kedua, ada pembiasan. Pembiasan cahaya adalah pembelokan cahaya ketika berkas cahaya melewati bidang batas dua medium yang berbeda indeks biasnya. Indeks bias mutlak suatu bahan adalah perbandingan kecepatan cahaya di ruang hampa dengan kecepatan cahaya di bahan tersebut. Pembiasan cahaya terjadi akibat cahaya melewati dua medium yang berbeda kerapatan optiknya. Sinar bias akan mendekati garis normal ketika sinar datang dari medium kurang rapat, yaitu udara, ke medium lebih rapat, yaitu kaca. Lalu yang ketiga ada difraksi. Difraksi merupakan perubahan arah gelombang ketika melewati sebuah celah atau sebuah penghalang. Jika celah berukuran lebar, maka difraksi tidak jelas terlihat. Tetapi
Jika celah dipersempit, maka difraksi akan tampak jelas. Celah bertindak sebagai sumber gelombangnya yang berupa titik. Muka gelombang yang melalui celah dipancarkan berbentuk lingkaran-lingkaran dengan celah tersebut sebagai pusatnya. Yang keempat, ada dispersi. Dispersi adalah penguraian warna polikromatik putih menjadi monokromatik saat seberkas cahaya dilewatkan melalui prisma. Salah satu peristiwa dispersi adalah pembentukan pelangi. Cahaya polikromatik yang awalnya berwarna putih akan terurai menjadi merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Meiji-ku Hibiniu. Yang terakhir, interferensi. Interferensi ini maksudnya gelombang mekanik yang dapat dipadukan mengalami interferensi. Hal ini dapat terjadi jika suatu gelombang melewati dua celah sempit. Interferensi terbagi menjadi dua, yakni interferensi konstruktif dan interferensi destruktif. Interferensi destruktif terjadi apabila puncak gelombang bertemu dengan dasar gelombang. Maka interferensi bersifat saling melemahkan. Dan sedangkan interferensi konstruktif bersifat saling menguatkan, yang terjadi apabila puncak gelombang bertemu dengan puncak gelombang lain. Contoh interferensi dalam kehidupan sehari-hari bisa kita jumpai ketika kita melemparkan batu di sungai. Ketika melemparkan batu di sungai, lemparannya tersebut akan membentuk pola gelombang berbentuk lingkaran. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya selaku pembicara dari kelompok 4, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat banyak kekurangan dalam penyampaian saya. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.